Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan belajar lagi dari firman-Mu. Roh Kudus memimpin setiap kami agar dapat memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasalnya yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai 12. Tapi kita tidak membaca semua dulu. Kita akan membaca ayat yang ke-7, dan setelah itu kita akan membaca ayatnya yang ke-10, 11. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-7. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan maupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, ayat yang ke-12. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingnya mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini, selamanya hanya Engkau Tuhan. Ini merupakan tema yang penting sebagai sebuah ungkapan kesetiaan, komitmen kita dalam mengikut Tuhan. Apa yang kita baca dari bagian firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Israel adalah umat kepunyaan Allah. Tetapi dalam Hakim-Hakim ini kita lihat bahwa ketika orang-orang yang setia, ketika orang-orang yang mengasihi Tuhan dan menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib, itu tidak ada lagi. Ada generasi yang hilang. Kalau kita baca dari bagian firman Tuhan ini, ada generasi yang hilang, di mana generasi itu tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal perbuatan Tuhan atas bangsa mereka. Nah, ini merupakan sebuah pertanyaan penting bagi kita. Mengapa bisa terjadi demikian? Bukankah Israel adalah umat pilihan Tuhan? Bukankah mereka telah belajar mengenal siapa Tuhan dalam hidup mereka? Melalui orang tua, melalui para tokoh-tokoh agama, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengajar mereka. Mengapa sampai ada generasi yang hilang? Kalau kita baca dari bagian pembacaan firman Tuhan ini, saudara-saudara, pada masa kini kita melihat ada banyak di negara-negara maju di Eropa, gereja-gereja kosong, anak-anak muda tidak ada yang ke gereja. Mengapa? Mereka tidak percaya Tuhan. Mereka menjadi ateis. Kenapa bisa terjadi? Jerman adalah pusat, salah satu ya. Jerman adalah pusat di mana gereja Protestan berkembang dengan begitu pesat. Kita ingat peristiwa reformasi, itu dimulai dari sana. Dan itu merupakan satu hal yang sangat menjadi sebuah pergumulan, menjadi sebuah perenungan bagi kita pada masa kini. Apakah kita di Indonesia tidak akan seperti itu? Apakah kita di Indonesia tidak akan mengalami lost generation atau generasi yang hilang? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita mau belajar bagaimana supaya dari generasi ke generasi, keluarga kita, orang-orang percaya di sekitar hidup kita, di Indonesia ini, tetap ada yang menyembah dan mengakui hanya Yesus Tuhan dan Allah. Mari kita belajar dari bagian firman Tuhan. Yang pertama, pentingnya pengajaran. Pentingnya pengajaran tentang kebenaran Allah itu harus disampaikan dari waktu ke waktu, harus dinyatakan dari waktu ke waktu, dan itu dimulai
dalam keluarga kita. Dimulai dari lingkungan yang paling kecil. Bapak Ibu, ini sangat penting. Kalau kita baca dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 4-9, secara khusus di ayat yang ke-7, di situ dikatakan, ajarilah berulang-ulang kali. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan betapa pentingnya pengajaran kebenaran firman Tuhan itu harus disampaikan dari waktu ke waktu untuk orang-orang yang kita kasihi. Tujuannya supaya mereka mengenal siapa Tuhan. Yang menjadi persoalan, mengapa ada lost generation dalam kitab Hakim-Hakim? Karena tidak ada lagi yang mengajar kebenaran, tidak ada lagi yang menyampaikan siapa Tuhan bagi angkatan-angkatan yang ada di depan mereka. Angkatan kemudian, sehingga Bapak Ibu mereka tidak mengenal siapa Tuhan, Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ini menolong kita untuk melihat betapa pentingnya pengajaran firman Tuhan itu harus selalu dinyatakan dalam kehidupan kita, agar orang-orang ada di sekitar kita, baik dalam keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, mereka tahu siapa Tuhan yang mereka sembah. Mereka tahu dan kenal siapa Tuhan yang mereka percayai. Ini hal yang penting pertama untuk kita renungkan pagi hari ini, supaya tidak ada terjadi generasi kita, keluarga kita yang tidak kenal siapa Tuhan, tapi mereka tahu kepada siapa mereka menyembah Tuhan. Ini yang pertama, Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita mendidik, kita mengajar kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup setiap orang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita baca dalam Amsal 22 ayat 6, di situ dikatakan, didiklah anak-anakku supaya masa tua mereka tidak menyimpang dari jalan itu. Artinya, didiklah mereka sejak awal. Sampaikanlah pengajaran-pengajaran seperti yang disampaikan dalam Ulangan pasal 6, supaya mereka tidak menyimpang, supaya mereka hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ini sangat penting. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan, kita belajar bagaimana supaya tidak terjadi lost generation. Yang kedua, harus ada kepemimpinan yang memberi teladan. Kepemimpinan yang memberi teladan. Bapak Ibu, ini sangat penting untuk membuat sebuah generasi itu mengenal siapa Tuhan. Kalau kita baca dalam Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 15, di situ Yosua katakan, aku dan seisi keluargaku, kami hanya beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, Yosua tidak hanya menjadi seorang pemimpin yang mengatur bangsa Israel, yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tapi dia juga seorang pemimpin yang menjadi teladan, yang dapat memperlihatkan kehidupan imannya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak generasi yang hilang, banyak generasi yang jauh dari Tuhan, karena mereka tidak menemukan keteladanan, kehidupan rohani. Orang yang sungguh-sungguh hidup dalam firman, maka mereka juga akan memberi contoh yang nyata dalam hidup mereka, melalui perkataan mereka, melalui perbuatan mereka, dari tingkah laku hidup mereka. Itulah yang menjadi hal yang sangat penting, karena orang-orang di sekitar kita tidak hanya mendengar kata-kata kita, tapi mereka juga melihat hidup kita, bagaimana apa yang kita lakukan. Kalau kita menyembah Tuhan dengan benar, kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan benar, maka itu akan menjadi sebuah teladan dalam hidup mereka, untuk mereka praktekkan, lakukan dalam hidup mereka. Karena mereka menemukan sosok, mereka melihat orang-orang yang membimbing mereka, mengarahkan mereka, tidak hanya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah sebuah teladan rohani yang sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Rasul Paulus katakan, jangan menganggap, seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku. Ini merupakan hal yang sangat penting. Rasul Paulus menghendaki bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, hidup dalam Tuhan, harus menjadi teladan. Saudara dapat mulai menjadi teladan dari rumah, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, anak-anak menjadi teladan di tengah-tengah pergaulan, di lingkungan sekolah. Jangan menunggu orang lain menjadi contoh bagi kita.
Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi teladan bagi orang lain. Itu merupakan hal yang sangat penting, supaya kita dapat memperlihatkan bahwa kita juga punya peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan rohani seseorang, untuk membuat mereka di kemudian hari mengakui hanya Yesus Tuhan dan Allah yang mereka sembah dan tinggikan dalam hidup mereka. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, kalau kita baca ayat yang ke-11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam Yosua pasal 23 ayat 13, di situ Tuhan telah berfirman kepada mereka, Tuhan Allahmu tidak akan menghalau bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu. Mengapa ada demikian? Karena mereka tidak menghalau bangsa-bangsa yang menetap di tanah yang Tuhan berikan bagi mereka. Mereka membiarkan orang-orang itu tinggal di situ. Dan Tuhan berkata, itu akan menjadi perangkap, itu akan menjadi jerat bagimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa terjadi lost generation? Karena ada pengaruh-pengaruh dunia di sekitar hidup anak-anak Tuhan. Pengaruh-pengaruh dunia ini kita tidak bisa pandang remeh. Kita melihat ada banyak orang yang begitu mudah bisa meninggalkan Tuhan. Kita melihat di Jerman, begitu banyak anak muda tidak lagi mencari Tuhan. Mengapa? Karena mereka dipengaruhi oleh dunia di sekitar mereka. Itu menjadi jerat, menjadi sesuatu yang menghalangi mereka untuk mengenal siapa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak jerat di sekitar hidup kita yang dapat membuat orang-orang kita kasihi meninggalkan Tuhan, tidak mengenal siapa Tuhan, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua belajar bagaimana supaya kita bisa menyembah Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mempercayai Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mengatakan hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah yang saya sembah dalam hidup saya. Di tengah-tengah situasi yang sulit, ada banyak hal yang dapat menjadi penghalang bagi kita. Masalah, pergumulan, persoalan hidup, tantangan-tantangan, pengaruh-pengaruh dunia, apapun yang terjadi, biarlah kita tetap hidup dalam pengajaran firman Tuhan yang kuat. Kita menyampaikan bagi orang-orang kita kasihi, kita ajarkan dan bimbing mereka sambil kita memberi teladan yang baik, bagaimana harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka kuat, mereka mampu bertahan, kita semua mampu tegak berdiri di tengah-tengah situasi sulit apapun, untuk tetap mengakui iman kita bahwa hanya Dialah yang akan saya sembah dalam hidup saya percayai, saya kasihi, saya hormati dalam kehidupan saya. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk tetap mempunyai ungkapan, selamanya hanya Engkau Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah ini meneguhkan kami untuk tetap menghormati Engkau, tetap mempercayai Engkau, bahkan anak cucu kami pun akan tetap menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Allah mereka. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami supaya kami terus hidup dalam pengajaran yang benar, kami terus membangun kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, memberi teladan yang baik, dan tetap menjaga hidup kami supaya tidak dicemari oleh dunia ini. Kami tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan seumur hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali dalam kehidupanmu tiap-tiap hari, dan terimalah berkat-Nya. Biarlah damai dan sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus akan memimpin, menyertai, memberkati kehidupan saudara sekalian dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.